Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang membangun personality. Sahabat-sahabat, saya berharap dengan kajian ini kita semua menjadi semakin dewasa, ya, dalam memandang fenomena apapun yang terjadi pada diri kita. Membuat kita semakin bertambah tajam batinnya, nuansa batinnya, maupun nuansa fikirnya, sehingga kita bisa menatap lebih jelas apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya ternyata belum tuntas juga, ya, dampak atau ekses dari dominasi hawa ini pada kehidupan kita. Di surat yang sama, di surat An-Najm, kita ketemu kembali dengan kata hawa, ya. Yang berbentuk isim tafdil ini di surat 53-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tafikata ahwa. Di sini diterjemahkan dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Ya, padahal nggak ada kata kaum Lut di sini. Ya, nggak ada kata hancur juga, yang ada kata mu'tafikata ahwa. Ini mungkin saking bingungnya penerjemah, ya, mau diterjemahkan bagaimana, ya. Akhirnya ya beginilah, terjemah yang tidak sesuai dengan lafaz aslinya. Mu'tafikata itu dari kata ifkun, ya, dari kata ifkun, artinya terkecoh, tertipu. Apa yang membuat hal bisa menjadi terkecoh? Ahwa. Nah, si hawa itu, kerja hawa itu, ya, dominasi hawa yang bekerja pada makhluk atau pada kita itu bisa membuat kejadian atau banyak terjadi keterkecohan, ketertipuan dari kerja hawa tadi. Ya. Ini saya menerjemahkannya secara lafziah, ya. Secara lafziah. Ada kata mu'tafikah, ada kata ahwa. Jadi si hawa ini yang membuat seseorang itu menjadi tertipu. Nah, menjadi tertipu. Ifkun, tertipu, terkecoh.
Berarti memang belum tuntas Hawa ini. Ya, yang sehingga terjadilah fagosyaha magosya. Ya. Gosya itu artinya gesek, gasak, gosok. Terjadilah gesekan, terjadilah kekacauan. Ya. Terjadilah kekacauan akibat dari kerja Hawa yang membuat seseorang bisa tertipu. Setelah tertipu terjadilah kekacauan. Ya. Fabi ayyi ala rabbika tatamaro. Yang akhirnya nikmat apapun menjadi keraguan baginya. Ya. Tak terasa lagi nikmat. Biasanya kan fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban gitu nih, mana apalagi kamu dustakan. Di sini fabi ayyi ala rabbika tatamaro. Nikmat apapun hanya menjadi keraguan. Nah, itu semua karena yang dominasi Hawa itu begitu dominan. Ya. Kalau dominasi Hawa begitu dominan, maka yang terasa bukan nikmatnya, tapi hawanya. Nah, itulah ketertipuan insan. Ya. Kita kerap sekali mengalami ketertipuan akibat dominasi Hawa ini. Kita ambil contoh. Kenapa kita suka atau hobi minum jus jeruk? Ya. Kenapa kita suka atau hobi minum jus jeruk? Kenapa kita suka minum itu? Pasti hampir semua jawaban kita ya karena enak, karena manis, ya, karena ini, karena itu, dan karena lainnya. Ya. Seharusnya bukan karena enaknya, seharusnya bukan karena rasanya, tapi karena utility-nya. Karena dalam kandungan jeruk itu mengandung vitamin C. Bukan sex appeal-nya, bukan bentuknya, bukan wujudnya. Nah, harusnya karena utility-nya. Kalau kita memberdayakan sesuatu, ya, kita memberdayakan sesuatu karena melihat wujudnya, melihat bentuknya, itu artinya kita sudah tertipu. Tertipu oleh hawa kita sendiri. Ya, kita beli mobil atau beli motor misalnya. Ternyata tidak cukup hanya sebatas untuk sebagai sarana transportasi. Tidak. Ternyata kita harus melihat bentuknya juga, warnanya juga, ya. Nah, di sini kita sudah mengalami ketertipuan. Kalau kita membeli karena utility-nya, pasti kita akan mengabaikan itu semua. Kita akan mengabaikan daya rangsang secara fisik. Ya. Nah, daya rangsang secara fisik inilah yang disebut dengan tahwa itu, dominasi hawa itu. Nah, dominasi hawa inilah yang membuat kita tertipu akhirnya. Tertipu. Ya. Karena yang kita lihat
adalah daya rangsangnya, bukan utility-nya. Tipu kita. Berapa banyak juga kita juga tertipu melihat penampilan orang. Ya, secara penampilan wow, ya, memberikan aura yang wah luar biasa begitu ya. Tapi setelah sekian hari, sekian lama kita kenal, oh ternyata biasa-biasa saja. Begitu. Berapa banyak juga kita yang tertipu oleh permainan retorika penampilan dari para pendakwah misalnya kan, dengan gaya bicara yang menggelegar, ya, penuh pesona, ya, penuh karisma. Padahal kalau kita simak nggak ada isinya, nggak ada isinya. Ya. Makanya ada yang mengatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang disampaikannya. Gitu. Karena kalau kita melihat siapa yang menyampaikannya, tidak sedikit yang membuat kita tertipu. Terkadang sesuatu yang luar biasa itu disampaikan oleh orang yang terlihat biasa secara eksistensi. Ya. Mudah-mudahan narasumber channel Kami Bukan Tuhan ini termasuk kategori yang kedua tadi. Secara penampilan biasa, tapi secara isi mengandung hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, itulah banyak sekali dampak dari kerja-kerja Hawa ini yang membuat kita akhirnya tertipu. Ya kan, banyak sekali lah. Tidak sedikit tertipu masalah perempuan kan, secara fisik cantik, ternyata dalaman hatinya maksudnya ya, bukan dalaman bajunya. Wah, itu. Nah, jadi jangan terjebak oleh radiasi yang ditimbulkan oleh Hawa ini. Sehingga kita tidak menjadi korban penipuan dari dominasi Hawa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.